Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan tayangan online Bread of Life. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami akan duduk untuk mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan tolong supaya firman ini akan membekali hidup kami sepanjang hari ini, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku terkasih, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah pengharapan di masa sukar. Saudara, mari kita baca ayatnya dalam Yohanes pasal 14. Ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia, dunia tidak dapat menerima Dia, dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang terkasih, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid. Ketika di mana waktu itu para murid ini mengalami hal yang takut. Jelas Tuhan Yesus sebentar lagi ini akan mengalami peristiwa penyalipan. Dan para murid ini jelas mereka takut, khawatir, dan mereka akan mengalami hal di mana kehilangan pengharapan. Guru yang mereka selama ini bersama mereka, guru yang selama ini menjadi mentor mereka, guru yang selama ini memberikan kekuatan buat mereka, ini sebentar lagi sudah nggak ada. Ini jelas akan kehilangan pengharapan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kamu jangan takut, karena aku akan minta kepada Bapa. Jangan gelisah hatimu, aku akan minta kepada Bapa, dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu. Nah saudaraku, berbicara tentang pengharapan atau harapan, mungkin kita terlalu sering dengar kata-kata ini, harapan. Tapi kita tidak mengerti artinya apa sebenarnya. Harapan itu adalah permohonan, permintaan, atau keinginan Anda supaya itu akan jadi kenyataan di masa yang akan datang. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi kita punya permintaan, keinginan, kita punya permohonan yang kita inginkan supaya itu nanti akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Contohnya, Anda punya harapan ketika Anda membangun sebuah usaha. Harapan Anda sukses. Sudah terjadi belum suksesnya? Belum. Tapi itu keinginan, permohonan, atau permintaan Anda di masa yang akan datang, supaya usaha yang Anda bangun nantinya kelak akan sukses. Anda punya anak-anak yang lahir, nanti anak-anak Anda kedepannya harapan Anda mereka akan jadi pribadi yang sukses, mereka akan menjadi pribadi yang berhasil. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi itu harapan Anda, permintaan, keinginan, atau permohonan Anda kedepannya nanti supaya anak Anda itu sukses. Nah, setiap kita pasti punya pengharapan, setiap kita pasti punya harapan-harapan. Nah, dalam masa-masa sukar ini, pengharapan kita harus kepada siapa? Nah, jelas ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau harapan kita kepada manusia, pengharapan kita kepada kekayaan kita, pengharapan kita kepada orang-orang yang kita merasa mereka ini bisa membantu kita, maka itu akan menjadi hal yang keliru. Karena jelas firman Tuhan dalam Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah manusia, orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Mari kita renungkan, kita bawa hidup kita. Apakah kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, atau kita menaruh harapan dan pengharapan kita kepada manusia? Catat dan renungkan dalam hidup kita. Biarlah apa yang menjadi pengharapan kita harus taruh di dalam Tuhan Yesus. Nah, harapan manusia sering pudar, bahkan hilang. Kenapa? Karena
Mereka tidak temukan solusi, mereka tidak temukan jawaban. Banyak mereka menaruh harapan mereka kepada manusia, menaruh harapan mereka kepada orang-orang yang mereka anggap bisa menolong mereka. Tapi ternyata tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Mungkin hari ini mereka bisa tolong kita, tapi berikutnya mereka mungkin akan berkata, sorry Pak, saya nggak akan bisa tolong Pak. Saya nggak untuk kali ini saya nggak bisa tolong Bapak. Tapi ingat, Tuhan Yesus selalu memberikan jaminan bahwa ketika engkau melekat, ketika engkau ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka minta apa saja kita akan menerimanya. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal saya ingin bagikan dalam masa sukar. Apa yang harus kita lakukan? Dalam masa-masa sukar ini, pandemi saudara, makin melonjak, makin banyak sekali orang-orang ketakutan, makin banyak sekali sudah mulai masuk ke PPKM level 3, bahkan kita nggak tahu lagi ke depannya seperti apa peraturan pemerintah. Tapi ingat bahwa pengharapan kita harus kita taruh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam masa sukar, yang pertama Anda harus cari Tuhan. Cari Tuhan. Katakan bersama dengan saya, cari Tuhan. Dalam Amos pasal yang kelima, kita lihat firman Tuhan. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan jelas berkata lewat perantaraan Nabi Amos, yang waktu itu orang-orang Israel mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka mendukakan Tuhan. Mereka menghina Tuhan dengan kelakuan-kelakuan kedagingan, kebejatan hidup mereka. Sampai Tuhan itu enak dengan kehidupan mereka. Sampai akhirnya Amos ini seorang penggembala kambing domba dari Tekoa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran ini buat mereka. Jelas Amos berkata, hei kaum Israel, dengar firman Tuhan. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini jelas bahwa dalam segala kehidupan kita ini, kita harus cari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam masa-masa sukar ini. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang bisa kita andalkan dalam masa-masa sukar ini kecuali kita cari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita, Tuhanlah sumber mujizat kita, Tuhanlah sumber pengharapan kita. Pastikan kita untuk tidak mencari pertolongan manusia, tapi carilah pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda mencari Tuhan, pastikan bahwa Anda mencari dengan hati yang sungguh. Pastikan Anda mencari dengan hati yang lapar dan haus. Bukan Anda datang kepada Tuhan hanya sebagai bentuk rutinitas saja, tanpa ada kerinduan, tanpa ada rasa lapar dan haus. Saudara, ketika Anda menganggap Tuhan itu penting, saya percaya pasti Anda akan cari itu Tuhan dengan sungguh. Seperti handphone contoh saja. Handphone ini bagi Anda kan penting. Setuju dengan saya ya? Handphone ini penting. Ketika handphone ini tertinggal, Anda sudah jalan, Anda sudah naik mobil, atau Anda sudah naik kendaraan Anda sudah pergi, kemudian Anda coba pegang saku Anda, handphone saya ketinggalan. Handphone ini penting. Anda kembali nggak? Pasti kembali. Anda ambil handphone Anda dan Anda cari. Mungkin handphone Anda itu ketelisut atau tidak tersimpan dengan baik, atau mungkin terserimpet di mana. Anda cari pasti dengan sungguh. Karena apa? Handphone itu penting. Ada chat, ada komunikasi, ada harga-harga mungkin yang ada di dalam situ. Semuanya. Karena ini penting. Anda akan cari dan Anda pasti akan temukan. Harus. Nah, kita hidup. Pastikan Tuhan penting dalam hidup kita. Cari Dia dengan sungguh. Cari Dia dengan rasa lapar dan haus. Maka saya percaya masa-masa sukar ini engkau akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita ini mengalami pengharapan dalam masa sukar. Orang kalau tidak punya harapan, saudaraku, mereka sudah pasti tidak akan semangat dalam menjalani hidup ini. Ya, ketika mereka tidak lagi punya
permohonan, keinginan, permintaan untuk mereka punya sesuatu yang mereka inginkan di masa yang akan datang supaya terjadi sesuai dengan apa yang mereka impikan, mereka tidak akan semangat menjalani hidup ini. Makanya kenapa banyak orang yang bunuh diri, karena mereka sudah tidak ada harapan lagi. Mereka sudah putus asa, mereka sudah mengalami tekanan-tekanan dalam hidup sehingga mereka kehilangan arah. Jangan sampai dalam masa-masa sukar ini itu akhirnya membunuh roh kita, membunuh jiwa kita, apalagi membunuh tubuh kita. Jangan sampai. Makanya kenapa pengharapan itu terus harus dipupuk, dibangun di dalam Yesus Kristus dalam masa-masa sukar ini. Yang kedua, kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Yang pertama tadi cari Tuhan. Yang kedua adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Yesaya 31 firman Tuhan ayat yang ke-1. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 31 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ini dia. Banyak orang yang mereka itu mencari pertolongan manusia. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Di saat masa sukar mereka bukan cari Tuhan, mereka cari manusia. Mereka cari pertolongan manusia. Mereka cari siapa yang bisa tolong saya. Hati-hati, koreksi diri kita. Kalau kita cari pertolongan manusia, kita cari pertolongan Mesir, yang di sini dikatakan Mesir itu bergambarkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Tapi hari ini jangan, karena itu manusia. Mereka tidak memandang Tuhan. Hati-hati, Anda tidak memandang Tuhan, Anda tidak mencari Tuhan. Bahaya. Berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bawa hidup kita. Koreksi diri kita. Dalam masa sukar ini, Anda berseru kepada siapa? Dalam masa sukar ini, Anda cari pertolongan siapa? Kalau Anda cari pertolongan Tuhan Yesus, Anda datang ke alamat yang tepat. Kalau Anda cari pertolongan manusia, Anda datang ke alamat yang salah. Oleh karena itu, pastikan alamat yang kau tuju, yaitu kepada Tuhan Yesus, benar. Jangan sampai salah alamat, karena itu akan membahayakan hidup kita. Pengharapan kita tidak akan muncul. Dalam masa-masa sukar ini, kita akan bukan menjadi pemenang, tapi kita akan kalah dalam mengalami pandemi-pandemi ini. Karena masa-masa sukar ini jelas kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita butuh Dia. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat untuk kita. Dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan membekali kami. Memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru. Kalau selama ini kami mungkin tidak mencari Tuhan, selama ini kami mungkin tidak pernah berseru kepada Tuhan. Kami mencari pertolongan manusia, kami mencari pertolongan orang-orang hebat, bahkan orang-orang pintar. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tahu itu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami. Biarlah kami terus akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang-orang yang mengandalkan Engkau dalam masa-masa sukar kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong kami di saat masa sulit, masa sukar. Harapan kami biarlah akan terus muncul di mana kami dalam masa sukar ini. Kami hanya taruh harapan kami di dalam Yesus. Kau berkati firman, berkati jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Mereka dimanapun yang sedang tatap layar, biarlah mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Hamba memberkati mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka lakukan hari ini. Biarlah damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau, membuat apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Dan terimalah berkat, damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.